شهر رمضان seseorang untuk berusaha الذي mengatur waktunya untuk segala macam bentuk kebaikan, membaca Quranul Karim, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana Anda kesehatan ya? Alhamdulillah baik. Begini Ustaz, Afwan ada pertanyaan gitu ya. Ya. Bagaimana kiat-kiat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW ataupun para salafus soleh dalam menghidupkan bulan Ramadan gitu? Ya, baik. Ya, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bulan Ramadan ada dua hal yang sangat menonjol. Yang pertama, di bulan Ramadan kita kenal sebagai Syahrul As-Siyam, sebagai bulan berpuasa. Dan kemudian yang kedua, Ramadan dikenal sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka dua hal ini hal yang paling menonjol yang kita lihat syiar di Ramadan. Dan Nabi SAW, dua hal inilah yang sangat beliau fokuskan di Ramadan. Tentu kita tahu bahwa Nabi SAW di bulan-bulan yang lain tentu hidupnya penuh dengan ketaatan kepada Allah. Dan terlebih di bulan Ramadan, di mana Nabi SAW tentu akan lebih menambah semangatnya dan bertambah kesungguhannya dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW sendiri pernah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu amal ibni Adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam untuknya, yakni setiap amalan selain Ramadan, selain puasa Ramadan untuk hamba itu, yakni bisa masuk ke dalamnya riya dan bisa masuk ke dalamnya sum'ah, illa siyam, kecuali puasa. Di ibadah puasa ini adalah satu syiar yang sangat penting di bulan Ramadan. Fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah dalam hadis qudsi ini, sungguh puasa itu khusus untukku, untuk Allah Azza wa Jalla. Wa ana ajzi bih, dan akulah, kata Allah, yang akan membalasnya langsung. Para ulama ketika membahas hadis ini maksudnya adalah Ramadan, puasa di bulan Ramadan adalah puasa ibadah yang paling tersembunyi. Oleh ibadah-ibadah yang lain bisa masuk ke dalamnya riya dan bisa masuk ke dalamnya sum'ah. Riya yakni penyakit yang biasa masuk ke ibadah-ibadah yang terlihat. Adapun sum'ah, penyakit yang biasa masuk ke ibadah-ibadah yang terdengar. Ibadah-ibadah terlihat maka bisa muncul riya, yakni niatan dilihat orang agar nanti mendapatkan pujian, mendapatkan simpati dan orang kagum. Adapun sum'ah ini misalnya ibadah-ibadah yang terdengar, ibadah-ibadah yang ada suaranya, maka bisa masuk ke dalamnya sum'ah. Sum'ah yakni memperdengarkan ibadah agar dipuji, dikagumi dan mendapatkan simpati dari manusia. Nah, puasa ini satu hal yang luar biasa, ibadah yang luar biasa, ibadah yang kalau kita perhatikan tidak terlihat dan tidak terdengar. Nah, beda halnya puasa itu dengan sholat. Kalau sholat terlihat orang takbiratul ihram, terlihat orang ruku, terlihat orang sujud. Tapi kalau puasa tidak ada gerakan. Ini hal yang unik yang dimiliki puasa yang merupakan syiar paling utama di Ramadan. Maka wajar saja jika Allah mengatakan dalam hadis-hadis qudsi tadi, fa innahu li, puasa itu untukku, yakni sangat sulit untuk masuk ke dalamnya riya karena tidak terlihat. Dan yang kedua, puasa juga tidak terdengar, tidak ada suaranya. Beda kalau orang baca Al-Quran. Baca Al-Quran terdengar, tapi kalau puasa tidak ada suaranya. Iya tidak? Tidak terlihat dan tidak terdengar. Maka puasa ini ibadah yang paling tersembunyi, yang tahu hanya Dia dan Allah Azza wa Jalla saja. Maka puasa ini hal yang paling penting di bulan Ramadan. Maka Ramadan disebut Syahrus Siyam. Dan tentu perlu kita pelajari bagaimana Nabi SAW berpuasa di bulan Ramadan. Nanti titik ini yang perlu kita bahas. Bagaimana Nabi SAW berpuasa di bulan Ramadan. Ada beberapa hal secara garis besar. Yang pertama, petunjuk Nabi SAW dalam puasa Ramadan. Yang pertama, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Ta'khirus sahur, memperlambat, yakni mengakhirkan sahur dan mempercepat berbuka puasa.
Adapun sahur kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena sungguh dalam sahur itu ada barakah. Yani seseorang kalau dia sahur sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, dia akan mendapatkan barakah. Dan al-barakah yakni al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Nabi SAW pernah mengatakan bahwa tasahharu walau bijur'ati ma. Sahurlah walaupun sekedar dengan minum air 1 teguk. Yani seakan-akan Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita jangan meremehkan sahur. Walaupun sahur makan di waktu yang mungkin agak kita tidak terbiasa makan sahur, ya tidak. Kita terbiasa sarapan setelah salat subuh. Di Ramadan kita dibuat sedemikian rupa sehingga kita makan lebih awal sahur. Tapi di sini kata Nabi SAW, sahur diusahakan tidak ditinggalkan walaupun hanya sekedar minum seteguk air. Dan Nabi SAW disebutkan dalam hadis Zaid bin Thabit dan Anas bin Malik bahwa Zaid bin Thabit pernah sahur bersama Nabi SAW dan ditanya oleh Anas, kam kana bainal adhan was sahur. Zaid bin Thabit pernah mengatakan, tasaharna ma'an Nabi SAW thumma shalla atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid, saya pernah sahur bersama Nabi SAW, kemudian kami pergi ke masjid salat subuh. Ya, Anas bin Malik ketika mendengar keterangan Zaid bin Thabit ini, seakan-akan begitu cepatnya sahur Nabi dengan azan subuh, sehingga muncul pertanyaan, kam kana bainal adzan was sahur? Berapa jarak antara azan subuh dengan sahur? Kata Zaid bin Thabit, qadru 50 ayat. Jarak antara azan subuh dengan sahur Nabi SAW kurang lebih 50 ayat yang dibaca seseorang. Berarti ini menunjukkan bahwa sahur diakhirkan. Ini yang pertama, sahur diakhirkan. Kemudian yang kedua, yang juga petunjuk Nabi SAW dalam puasa, kalau sahur tadi diakhirkan, kebalikannya berbuka disegerakan. Ya, ketika azan berkumandang, walaupun baru lafaz pertama diucapkan, maka kita langsung berbuka. Kata Nabi SAW tentang berbuka puasa, la yazalu nasu bi khair ma ajjalul fitr. Kata Nabi SAW, manusia senantiasa akan berada dalam kebaikan selama dia bersegera berbuka. Maka inilah cara Nabi SAW berpuasa diantaranya. yakni terkait dengan sahur diakhirkan, adapun terkait dengan buka puasa maka disegerakan. Kemudian yang kedua yang terkait dengan bulan puasa, bulan Ramadan selain puasa, terkait juga Ramadan dengan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka dari sini Al-Quran menjadi ibadah Nabi SAW yang paling menonjol setelah puasa. Tentu Nabi SAW tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Tapi terkait dengan Al-Quran ini, kata Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, kana Nabi SAW ajwadun nas bil khair. Adalah Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan yang paling dermawan Nabi SAW terlihat di Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika datang kepadanya Jibril untuk mempelajari Al-Quran bersama beliau. Ya, Nabi SAW selama Ramadan setiap malamnya menyetor Al-Quran kepada Jibril, mudarasatul Quran bersama Jibril. Maka dari sini penting untuk memperhatikan, selain tentu memperhatikan adab-adab puasa sebagaimana yang Nabi SAW telah berikan petunjuknya kepada kita. Yang kedua juga terkait dengan Al-Quran yang merupakan ibadah yang paling menonjol setelah puasa Ramadan. Ini kiranya pembahasan yang global yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.